Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asyifa Quratul Ain dengan NIM 23080240087. Saya berasal dari kelas BKPI 4C. Di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Abnormal dengan materi gangguan kecemasan. Yang pertama ada pengertian gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kelompok gangguan psikologis yang ditandai oleh rasa takut dan kecemasan. Rasa takut dan kecemasan yang berlebihan, berlangsung terus-menerus, sulit dikendalikan, serta mengganggu fungsi sehari-hari seperti pekerjaan, pendidikan, hubungan sosial, dan kehidupan keluarga. Penting membedakan antara cemas normal dan gangguan kecemasan. Yang pertama ada kecemasan normal, merupakan respon alami terhadap ancaman, bersifat sementara, membantu orang lebih waspada, tidak mengganggu aktivitas, dan yang kedua ada gangguan kecemasan. Intensitas kecemasan tidak sesuai dengan situasi, berlangsung lama, minggu hingga bertahun-tahun, sulit dikendalikan, mengganggu fungsi kehidupan. Contohnya, cemas sebelum presentasi adalah hal yang normal. Tetapi jika orang tidak berani berbicara di depan umum selama bertahun-tahun hingga gagal menyelesaikan kuliahnya, kondisi tersebut dapat mengarah dalam gangguan kecemasan. Yang kedua ada pengertian fear dan anxiety. Dalam psikologi abnormal terdapat dua istilah penting yaitu fear. Fear adalah rasa takut, respon emosional terhadap ancaman yang nyata atau langsung terjadi. Contohnya yang pertama, melihat ular berbisa. Yang kedua, menghadapi kebakaran. Yang ketiga, dikejar anjing. Fear atau rasa takut mempersiapkan tubuh untuk fight atau freeze. Yang kedua ada anxiety atau kecemasan. Anxiety adalah antisipasi terhadap ancaman yang belum tentu terjadi di masa depan. Contohnya, gagal takut ujian, khawatir akan dipecat, cemas pasangan akan meninggalkan dirinya. Kecemasan ini lebih berhubungan dengan pemikiran mengenai kemungkinan hal buruk daripada bahaya yang terjadi. Yang ketiga ada gangguan kecemasan, gejala gangguan kecemasan. Gejala dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, gejala fisik, karena aktivitas sistem saraf simpatik. Contohnya yang pertama, jantung berdebar. Yang kedua, nafasnya cepat. Yang ketiga, berkeringat. Yang keempat, gemetar. Yang kelima, mual. Keenam, nyeri dada. Yang ketujuh, tegang otot. Yang kedelapan, mulutnya kering. Yang kesembilan, pusing. Yang kedua, ada gejala emosi. Pertama, merasa takut. Yang kedua, panik. Ketiga, gelisah. Keempat, tidak tenang. Dan kelima, mudah tersinggung. Yang ketiga ada gejala kognitif. Yang pertama, sulit berkonsentrasi. Yang ketiga, sulit untuk menahan pikiran negatif. Dan yang ketiga, overthinking. Yang keempat, merasa akan terjadi sesuatu yang buruk. Yang kelima, sulit mengambil keputusan. Keempat, ada gejala perilaku, menghindari situasi tertentu, tidak mau keluar rumah, terus mencari kepastian, sulit bicara, menolak bertemu orang lain. Yang keempat, penyebab gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan bersifat multifaktorial, artinya dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama ada faktor biologis, meliputi genetik. Jika ada anggota keluarga yang mengalami gangguan kecemasan, resiko anggota keluarga lain meningkat. Neurotransmitter beberapa ada yang berperan. GABA menurunkan aktivitas saraf.
serotonin mengatur suasana hati, norepinefrin meningkatkan kewaspadaan, dopamin berkaitan dengan aktif motivasi dan penghargaan. Ketidakseimbangan neurotransmitter dapat meningkatkan kecemasan. Struktur otak, bagian otak yang terlibat yaitu amigdala, pusat deteksi ancaman. Yang kedua, hipokampus, yaitu memori. Dan yang ketiga, prefrontal cortex, mengontrol emosi. Pada gangguan kecemasan, amigdala seringkali terlalu aktif. Dan yang kedua ada faktor psikologis. Teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud, kecemasan muncul karena konflik antara id, superego, dan ego. Misalnya, seseorang memiliki dorongan marah tetapi tidak boleh mengekspresikannya, sehingga muncul kecemasan. Teori perilaku, kecemasan dipelajari melalui pengalaman. Misalnya, anak yang pernah digigit anjing menjadi takut terhadap semua anjing, dan menjadi takut semakin kuat karena selalu menghindar. Teori kognitifnya menurut Aaron T. Beck, gangguan kecemasan muncul karena pola pikir yang tidak realistis. Misalnya, kalau saya salah sedikit saat presentasi, semua orang akan menertawakan saya. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Contohnya, trauma masa kecil, kekerasan, bullying, bencana alam, perceraian orang tua, stres pekerjaan. Dan yang kelima ada jenis-jenis gangguan kecemasan, yaitu yang pertama, gangguan kecemasan secara menyeluruh. Cirinya khawatir berlebihan mengenai banyak hal selama minimal 6 bulan. Contoh kekhawatirannya yaitu keuangan, kesehatan, keluarga, kuliah, masa depan. Gejalanya sulit rileks, mudah lelah, tegang otak, sulit tidur, sulit berkonsentrasi. Dan yang kedua ada gangguan panik disorder. Ditangani serangan panik yang muncul tiba-tiba. Gejalanya yaitu jantung berdebar, sesak nafas, nyeri dada, berkeringat, bergemetar, takut mati, dan takut menjadi gila. Serangan ini biasanya berlangsung sekitar 10-30 menit. Dan yang ketiga ada fobia spesifik. Ketakutan ekstrim terhadap objek tertentu. Contohnya, yang pertama ada ketinggian, jarum suntik, darah, ular, laba-laba, dan pesawat. Penderitanya menyadari bahwa rasa takut tersebut berlebihan, tetapi tetap sulit mengendalikannya. Gejala kecemasan sosial, ketakutan yang intens terhadap penilaian negatif orang lain. Contohnya presentasi di depan kelas, makan di tempat umum, bertemu dengan orang baru. Orang dengan gangguan ini takut dipermalukan atau dinilai buruk. Agorafobia, takut terhadap tempat yang dianggap sulit untuk melarikan diri atau mendapatkan pertolongan. Contohnya ada mal, bus, kereta, bioskop, tempat ramai. Akibatnya penderita sering memilih tetap di rumah. Gangguan perpisahan awalnya banyak ditemukan pada anak-anak, tetapi juga dapat terjadi pada orang dewasa. Rasa takut berpisah dari orang tua atau pasangan. Rasa takut yang dicintai mengalami kecelakaan, menolak berpergian sendiri, yaitu contoh dari gangguan kecemasan perpisahan. Diagnosisnya bisa dilakukan oleh psikolog atau psikiater dengan cara wawancara klinis, observasi, riwayat kesehatan, tes psikologis bila diperlukan. Mengacu pada kriteria diagnostik yang berlaku, seperti yang digunakan dalam praktik klinis modern. Diagnosis tidak hanya didasarkan pada rasa cemas, tetapi juga mempertimbangkan durasi tiap keparahan
dan dampaknya terhadap fungsi sehari-hari. Cara menanganinya yaitu A. Psikoterapi, terapi kognitif perilaku atau CBT, merupakan terapi yang paling banyak didukung oleh penelitian. Yang kedua ada pengobatan. Pengobatan diberikan oleh dokter atau psikiater. Kelompok obat yang sering digunakan yaitu antidepresan tertentu yang juga efektif untuk gangguan kecemasan. Dampak gangguan kecemasan. Jika tidak ditangani dengan tepat, penyebabnya yaitu prestasi akademik menurun, hubungan sosialnya terganggu, isolasi sosial, gangguan tidur, penyalahgunaan obat, resiko depresi meningkat, penurunan kualitas hidup. Cara mencegahnya ada beberapa cara, yaitu yang pertama ada tidur yang cukup, yang kedua olahraga yang rutin, yang ketiga mengelola stres, keempat menjaga hubungan sosial. Dan yang kelima, mengurangi konsumsi kafein bila memicu kecemasan. Dan yang ke-10 ada mencari bantuan profesional jika gejala tetap mengganggu. Terima kasih. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.